Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang standar komunikasi dan model komunikasi jaringan. Standar komunikasi. 1. Internet dan standar. Standar adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Standar jaringan dari internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan seperangkat aturan atau protokol yang sama dengan cara yang sama. 2. Organisasi standar jaringan. Standar internet adalah hasil akhir dari siklus diskusi, pemecahan masalah, dan pengujian yang komprehensif. Standar yang berbeda ini dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi ketika standar baru diusulkan. Setiap tahap pengembangan dan proses persetujuan dicatat dalam dokumen Request for Comments atau RFC bernomor sehingga evaluasi standar dapat dilacak. RFC untuk standar internet diterbitkan dan dikelola oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Inilah gambar organisasi standar jaringan. B. Model komunikasi jaringan. Tumpukan protokol. Komunikasi yang berhasil antara host membutuhkan interaksi antara sejumlah protokol. Protokol-protokol ini diimplementasikan dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang diinstal. Protokol pada gambar di samping dijelaskan sebagai berikut. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol ini mengatur cara server web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol ini mengatur percakapan individu. TCP bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang handal dan mengelola kontrol aliran antara perangkat akhir. Internet Protocol atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal atau LAN Ethernet yang sama. Model TCP IP. Model berlapis pertama untuk komunikasi interwalk diciptakan pada awal tahun 1970-an dan disebut sebagai internet. Model berlapis membantu kita memvisualisasikan bagaimana berbagai protokol bekerja sama untuk mengaktifkan komunikasi jaringan. Model berlapis memiliki banyak manfaat, yaitu membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu dalam menetapkan informasi yang mereka tindak lanjuti dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan atas dan di bawahnya. Menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Memungkinkan perubahan teknologi terjadi pada satu tingkat tanpa mempengaruhi tingkat lainnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Model referensi OSI. Ada dua tipe dasar model yang kami gunakan untuk menggambarkan fungsi yang harus terjadi agar komunikasi jaringan berhasil, yaitu model protokol dan model referensi. Model protokol. Model ini sangat cocok dengan struktur suite protokol tertentu. Sebuah suite protokol mencakup seperangkat protokol terkait yang biasanya menyediakan semua fungsionalitas yang diperlukan orang untuk berkomunikasi dengan jaringan data. Model TCP/IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam suite TCP/IP. Kedua, model referensi. Jenis model ini menjelaskan fungsi yang harus diselesaikan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan dengan tepat bagaimana suatu fungsi harus diselesaikan. Lapisan OSI terdapat. Lapisan model OSI ada 7.
yaitu fisik, tautan data, jaringan, transportasi, sesi, presentasi, dan aplikasi. Lapisan atas dan bawah dari model OSI memindahkan data melalui jaringan dapat divisualisasikan menggunakan 7 lapisan model OSI, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Model OSI memecahkan komunikasi jaringan menjadi beberapa proses. Setiap proses adalah bagian kecil dari tugas yang lebih besar. Inilah proses OSI. Lapisan atasnya dan lapisan bawah. Lapisan bawahnya itu fisik, hubungan data, jaringan, pengangkut. Lapisan atasnya itu sidang, presentasi, dan aplikasi. Perbandingan model OSI dan model TCP/IP. Protokol yang membentuk paket protokol TCP/IP dapat dijelaskan dalam model referensi OSI. Fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan internet pada model TCP/IP terdapat pada lapisan jaringan. Model OSI seperti terlihat pada gambar. Fungsionalitas lapisan transport adalah sama antara kedua model, namun lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lebih lanjut dalam model OSI untuk menggambarkan fungsi diskrit yang harus terjadi pada lapisan ini. Inilah model OSI dan model TCP/IP. Kesamaan kuncinya pada lapisan transport dan jaringan, namun kedua model tersebut berbeda dalam hubungannya dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan. OSI layar 3, lapisan jaringan memetakan langsung ke lapisan internet TCP/IP. OSI layar 4, lapisan transport memetakan langsung ke lapisan TCP/IP. Lapisan aplikasi TCP/IP mencakup beberapa protokol yang menyediakan fungsionalitas khusus untuk berbagai aplikasi pengguna akhir. Model OSI layar 567 digunakan sebagai referensi bagi pengembangan dan vendor perangkat lunak aplikasi untuk menghasilkan aplikasi yang beroperasi pada jaringan. Baik model TCP/IP dan OSI umumnya digunakan ketika mengacu pada protokol di berbagai lapisan, karena model OSI memisahkan lapisan data link dari lapisan fisik, biasanya digunakan ketika mengacu pada lapisan bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.